Firman Tuhan dari kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam Kolose pasal 3 ini adalah berbicara tentang manusia lama dan manusia baru. Apa yang dilakukan oleh setiap kita sebelum kita hidup di dalam Tuhan, sebelum kita mengenal kebenaran firman Tuhan, dan setelah kita mengenal firman Tuhan, apa yang harus kita perbuat dan bagaimana kehidupan kita setelah kita sudah dibaharui oleh firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita selalu diingatkan oleh firman saudara. Karena kenapa di akhir-akhir ini saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, jikalau kita melihat setiap peristiwa yang terjadi saat sekarang ini, terjadi pembunuhan, terjadi pertengkaran, terjadi penipuan, bahkan di saat yang sulit seperti ini pun sudah tidak lagi ada yang namanya kasih, sudah tidak lagi saling peduli antara satu dengan yang lain. Karena kenapa? Karena situasi dan kondisi sungguh dan sangat tidak bersahabat dengan diri saya, dan demikian juga dengan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tapi lewat firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan itu sayang sama kita. Tuhan itu peduli dengan kita, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tapi Tuhan rindu kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tingkah laku kita, pemikiran kita, pemahaman kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang sudah setiap hari mendengarkan firman, setiap hari berdoa kepada Bapa di surga, setiap hari ada persekutuan pribadi, setiap hari merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman itu, kiranya persekutuan itu sungguh-sungguh benar-benar tulus kita lakukan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kenapa Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, jikalau kita tidak berada di dalam posisi sebagaimana kita sudah hidup di dalam Tuhan sebagai manusia baru, maka akan lebih cepat lagi kita akan kembali di masa-masa hidup kita sebelum kita mengenal Tuhan. Oleh karena kenapa? Hidup kita sebelum mengenal Tuhan pasti sungguh indah sebelum kita hidup di dalam Tuhan. Hidup kita sebelum mengenal Tuhan, tentu kita melakukan semuanya dan segala sesuatunya berdasarkan ukuran diri saya, berdasarkan kekuatan saya, berdasarkan kemauan saya, berdasarkan impiannya saya. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan sebelum kita hidup di dalam Tuhan, kita hidup di dalam masa manusia lama kita menganggap diri kita hebat, kita menganggap diri kita lebih baik daripada yang lain, kita menganggap diri kita tidak ada Tuhan lagi. Karena kenapa? Kita bisa saja menjadi Tuhan di dalam diri kita, saudara diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu di masa-masa yang sulit seperti ini, sebagai hamba Tuhan saya mengingatkan kita, saudara. Sebagai hamba Tuhan saya mengingatkan kita agar kenapa? Agar di masa-masa yang sulit seperti ini kita tetap berada di dalam kehendak Tuhan. Agar di masa-masa yang sulit seperti ini iman kita jangan sampai goyah karena situasi. Agar di masa-masa yang sulit seperti ini kita benar-benar hidup di dalam manusia baru kita, semasa kita, seketika kita sudah mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan dengan sepenuhnya. Artinya apa? Mengikut Tuhan dengan sepenuhnya tidak hanya setengah-setengah, tidak hanya karena ada masalah, tetapi tidak ada masalah, Tuhan tetap saya ikut. Ada tidak ada masalah, saya percaya Tuhan pasti akan menolong. Ada tidak ada masalah, saya tidak akan melihat lagi manusia lama saya. Ada tidak ada masalah, saya tidak mau hidup lagi dalam kehidupan manusia lama saya. Saya mau ikut Tuhan. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Walau saat ini pun kita harus beribadah di rumah, walaupun saat ini kita harus berdoa di rumah, terkadang situasi yang seperti ini pun mengganggu konsentrasi kita, Bapak Ibu Saudara. Terkadang komitmen kita, sekalipun kita sudah berkomitmen, sekalipun kita berdoa, tetapi kalau kita tidak mempraktikkannya dengan sepenuh hati, semuanya juga akan menjadi sia-sia.
Makanya firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita, dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan itu pasti akan mengubah setiap pengetahuan kita. Firman Tuhan itu akan terus menuntun pengetahuan kita untuk lebih dan lebih lagi mengerti apa yang Tuhan mau, mengerti apa yang Tuhan kehendaki, bukan mengerti apa yang kita mau. Tuhan mengikut kita, saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, manusia baru yang terus menerus diperbaharui, yang terus menerus mengalami proses, yang terus menerus dibaharui untuk menjadi lebih murni lagi. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, sebagai hamba Tuhan dan jemaat yang saya kasih dalam nama Yesus, proses Tuhan untuk memurnikan iman saya dan Bapak Ibu mungkin tidak segampang yang kita mau. Proses Tuhan memurnikan iman saya untuk menjadi emas yang murni perlu pengorbanan, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari kita berjuang, ya Bapak Ibu Saudara. Mari kita tunduk terhadap firman Tuhan. Mari kita melakukan firman Tuhan. Hanya itu yang menjadi yang menuntun saya dan Bapak Ibu untuk lebih baik. Hanya itulah firman Tuhan, itulah yang selalu mengingatkan kita supaya hidup kita lebih baik seperti yang Tuhan mau. Oleh karena kenapa Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan? Seperti firman Tuhan tadi katakan, manusia baru yang terus menerus. Kenapa kita harus terus menerus diperbaharui? Karena ada saat-saatnya, ada celah-celahnya kita terkadang kembali di masa lalu kita. Ada saat-saatnya kita terkadang lupa akan Tuhan. Ada saat-saatnya kita terkadang berjalan seperti yang kita mau. Firman Tuhan mengingatkan kita terus menerus diperbaharui, motivasi kita diperbaharui, cara pandang kita diperbaharui, tingkah laku kita diperbaharui. Untuk apa? Supaya kehidupan saya dan Bapak Ibu semakin dan semakin menyenangkan hati Tuhan. Saya tidak percaya setiap kita kalau ditanya apa yang kamu mau, yang Tuhan rindukan supaya hidupmu boleh menjadi berkat bagi orang lain, supaya kita lebih mau menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, marilah kita mengandalkan Tuhan dan mengedepankan fokusnya kita hanya kepada Tuhan saja. Ingat, kita sudah ada di dalam Tuhan, bukan lagi berada di dalam manusia lama kita. Kita sudah diperbaharui. Ukuran segala sesuatunya adalah berdasarkan firman Tuhan. Sebelum kita hidup di dalam Tuhan, ukuran segala sesuatunya adalah diri kita sendiri. Tapi sekarang diri kita tidak menjadi ukuran semuanya, tapi firman Tuhan yang setiap hari kita baca, yang menjadi ukuran pikiran, perbuatan, tingkah laku, pergaulan kita, bahkan apapun yang kita lakukan, semuanya yang menjadi tolak ukurnya adalah firman Tuhan. Dan percayalah, firman Tuhan itu akan berbuah di dalam setiap kita yang sudah membuka hati, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tentu pasti juga buah itu akan kita nikmati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih untuk firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan, supaya kami lebih lagi sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, lebih memprioritaskan Tuhan, lebih lagi melakukan dan tunduk pada kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus yang berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, kita terus berdoa agar kita sebagai hamba-hamba Tuhan, walaupun banyak isu saat sekarang ini, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu yang punya hamba Tuhan, mari kita menjadi hamba Tuhan yang menjadi panutan bagi jemaat, menjadi contoh, menjadi teladan. Semua orang-orang percaya, mari kita juga menjadi pendoa syafaat bagi hamba Tuhanmu, bagi bangsa, bahkan bagi pelayanan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih malam ini, kiranya kami sebagai hamba-hamba Tuhan boleh kami menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi contoh, menjadi teladan bagi jemaat yang kami layani.